Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas HP Omen 16 lagi. Itu tandanya udah ada sekitar 3 atau 4 Omen 16 yang gue bahas ya di channel ini. Dan yang satu ini adalah kode name-nya itu adalah C0099AX atau bisa juga disebut sebagai Omen 16 Advantage Edition karena yang satu ini menggunakan spesifikasi full dari AMD. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas Omen 16 Advantage Edition mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau bicara soal desain ya udahlah ya, gua udah bahas Omen 16 ini 3 tipe juga. Jadi gua rasa kalian udah pada tahu juga nih desainnya seperti apa. Gue juga belum tahu Omen 16 ini kapan ganti desain lagi. Mudah-mudahan tahun depan kali ya, karena udah ada Victus yang secara desain udah ambil turunan dari Omen ini. Laptop ini berukuran 16 inch, itu sebabnya namanya adalah Omen 16. Tapi 16 inch-nya stay di 16:9. Dimensinya ada di angka 36,9 x 24,5 x 2,29 cm dengan berat 2,36 kg. Paling gue ngerasa warna hitamnya ini dia agak keabu-abuan ya untuk versi AMD. Sementara kalau yang lain tuh berasa pekat banget hitamnya. Untuk bagian keyboard dan touchpadnya ini dia keyboardnya nggak full size ya. Dan menurut gue keyboardnya di sini oke sih. Karena nggak full size juga jadinya dia nggak terlalu rapet-rapet gitu. Dan ukuran keycapsnya tuh masih standar desktop lah. Bahkan Oroki juga nggak dipangkas di sini. Untuk ukuran laptop gaming seperti biasa, HP Omen selalu memberikan touchpad yang ukurannya besar. Penempatannya seperti biasa juga nggak terlalu presisi, itu karena biar tombol WASD-nya nggak keganggu. Karena ini platform AMD, jadi tentu Thunderbolt belum tersedia ya. Jadi USB Type-C-nya hanya mendukung power delivery aja. HDMI udah versi 2.1 yang berarti udah support untuk monitor 4K 120 dan masih ada SD card reader buat konten kreator yang memang butuh. Mengenai layarnya tentu ini menggunakan layar 16 inch. Untuk panelnya sendiri itu panel yang digunakan adalah IPS. Resolusinya Full HD 144Hz dengan akurasi 100% sRGB. Sebenarnya ada versi 2K 165Hz kalau ngecek websitenya. Tapi gue cukup setuju dengan konfigurasi seperti ini, dikarenakan untuk laptop akan sulit juga ngejar refresh rate tinggi di resolusi yang tinggi juga. Spesifikasi tadi gue udah sempet singgung di awal banget ya, kalau Advantage Edition itu tandanya menggunakan full untuk komponen-komponennya AMD. CPU yang digunakan adalah AMD Ryzen 9 5900HX. GPU-nya adalah AMD Radeon RX 6600M. RAM 16GB DDR4 3200MHz, NVMe PCIe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, Windows 10 plus Office Home Student. Nah, dengan konfigurasi seperti itu, gua rasa Omen 16 ini juga menjadi yang pertama ya untuk AMD Advantage Edition yang memang menggunakan RX 6600M. Karena kebanyakan untuk Advantage Edition itu paling banyak gua rasa ada di RX 6800M yang harganya juga cenderung jauh lebih tinggi daripada ini. Terus kalau kita ngomongin opsi upgrade, slot SODIMM ada 2 ya. Kalau mau upgrade bisa ke 32GB atau 64GB dual channel apabila menggunakan double capacity memory. Menariknya di sini M.2 juga ada 2, tapi NVMe-nya ini belum PCIe Gen 4 ya, jadi masih PCIe Gen 3 aja maksimalnya. Untuk power adapter ini punya daya di 200 watt, tentu ini ukuran yang besar mengingat CPU yang digunakan juga HX series ya untuk AMD Ryzen-nya. Dan GPU-nya adalah RX 6600M yang notabene adalah di level mid to high end. Pada utilities ini ada sedikit perbedaan ya untuk platform AMD. Jadi di sini nggak ada fitur slider untuk undervolting. Jadi yang tersedia hanya berupa thermal atau profile power aja. Sisanya monitoring untuk suhu, clock speed, dan fan speed. Oke, gue udah overview laptopnya, jadi secara desain dan lain-lain mungkin memang mirip banget dengan Omen 16 yang lain, bahkan ya identik lah, bedanya ada di spesifikasinya aja. Jadi kita langsung bahas mengenai performance-nya seperti apa, karena ini GPU yang bisa dibilang baru juga nih. Untuk di Cinebench R15, performa CPU-nya dengan mode performance, si Ryzen 9 5900HX di sini mendapatkan skor yang emang sepantasnya. Skor hampir 2200 untuk multicore dan single core ada di 230. 5900HX emang tipikal CPU yang kencang secara performance. Lalu apabila kalian ingin membuat project 3D, gua rasa OpenCL memang bukan solusi paling tepat. Meski pada RX 6000 series ini udah mengalami improvement cukup besar, tapi Blender kelihatannya masih lebih oke untuk CUDA atau optics. Kalau editing video seperti di Adobe Premiere udah berasa ringan banget meskipun playback dengan kualitas full untuk RAW 4K. Mau tambahin plugin sekalipun atau layernya numpuk-numpuk itu juga santai aja, lancar. Dari project 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini, gue berhasil ekspor dalam waktu 1 menit 39 detik untuk preset YouTube 4K H264.
Jadi kalau soal encoding video, Radeon udah sangat baik ya di RX 6000 series ini. Mengenai performance GPU-nya, kita cek dulu lewat 3D Mark. Kalau ngelihat grafik score dari 3D Mark Firestrike, RX 6600 ini punya skor yang sangat baik. Bahkan ini bisa mengimbangi RTX 3070 versi 115 watt yang rata-rata ada di 23.000. Lalu 3D Mark TimeSpy di DirectX 12, skor yang gue dapetin sekitar 8.000. Dengan skor segini harusnya ini masih selevel RTX 3060. Jadi anggap aja RX 6600M ini ada di tengah-tengah antara 3060 dan 3070. Kalau bicarain kemampuan ray tracing, ini mungkin levelnya seperti RTX 2060 atau 2070 laptop. Bisa dimaklumi sih sama gua, ini adalah GPU pertama Radeon yang punya dedicated ray accelerator. Tapi kebanyakan tadi itu adalah benchmark sintetik ya, paling Adobe Premiere aja yang nggak terhitung sintetik untuk benchmarknya. Sekarang kita coba untuk kemampuan gaming seperti apa. Pertama ini adalah Death Stranding, gue pakai preset Very High. Untuk game ini rata kanan hampir semua scene dalam pengujian gue sih udah dapat rata-rata 97. 1% minimum FPS masih di atas 60, jadi gue rasa aman-aman aja kalau misalkan mau main dan kejar kualitas visual. Game selanjutnya adalah Far Cry 6, gue menggunakan preset Ultra, DXR-nya on, dan FSR-nya Ultra Quality. Dengan setting seperti ini, performa masih belum ngejar rata-rata 60 FPS. Solusinya adalah mengubah FSR ke mode performance, atau ngelepas DXR biar ray tracing nggak dipakai. Karena kemampuan ray tracing dari RX 6600M di sini emang terbilang basic. Game selanjutnya adalah Godfall, gue pakai preset Epic, ray tracing quality dan FSR ultra quality. Kalau Godfall masih bisa buat ngejar 60 FPS. Game ini emang baru, tapi kalau dibandingin dengan Far Cry 6 emang sedikit lebih ringan meski ray tracing dihidupkan. Jadi lumayan nih, masih bisa ada game yang ray tracingnya bisa dimaksimalkan di RX 6600M. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Nah, kalau game ini gue cuma tes untuk ray tracingnya aja. Jadi DLSS nggak diaktifin karena emang di Radeon nggak ada DLSS juga. Rata-rata FPS yang gue dapetin adalah 44. Kayaknya untuk game ini mau nggak mau lepas ray tracing aja kalau emang gameplay pingin punya frame rate yang mulus. Suhu saat menjalankan game itu CPU-nya emang bisa ke 90, bahkan bisa lebih untuk mempertahankan boost clock ya. Ryzen 9 5900HX emang tipikal CPU yang cukup sensitif. Ditambah lagi GPU Radeon RX 6600M juga di sini nampaknya sama-sama sensitif suhunya. Lalu bagaimana dengan kemampuan SSD-nya? Gue bisa bilang sih urusan kualitas, HP emang jarang banget ngasih SSD yang kualitasnya tuh buruk. SSD yang didapetin di sini bagus secara speed untuk NVMe Gen 3. Sebenarnya gue ngarep SSD-nya 1TB mengingat Omen 16 versi Intel udah pakai NVMe Gen 4 yang dimana secara harga harusnya SSD tersebut jauh lebih mahal. Jadi harusnya ada kompensasi lah, paling enggak kasih storage yang lebih besar kapasitasnya kalau memang nggak menggunakan NVMe Gen 4. Menurut gue sih begitu. Tapi segitu aja sejauh ini pembahasan gue. Sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Omen 16 C0099AX. Untuk harga sendiri ini udah resmi di Indonesia ya, karena kemarin belum lama launching juga. Untuk harganya itu adalah Rp24.999.000. Itu udah include dengan garansi selama 2 tahun dan pastinya ada accidental damage protection dan juga udah include dengan Office Home Student 2019. Untuk harga segini, gue cuma bisa bilang oke aja sih. Oke dari RX 6600M-nya yang memang positioningnya emang satu tingkat sedikit di atas RTX 3060 laptop. Tapi Omen 16 sendiri punya versi Intel yang sejuta lebih murah. Dan udah ada NVMe Gen 4-nya. Performance mirip-mirip lah. Well, laptop ini masuk ke dalam AMD Advantage Edition. Jadi untuk fans AMD yang emang pingin komponennya full menggunakan AMD, tentu ini bukan laptop yang buruk di level harganya. Tapi bukan juga yang terbaik. Segitu aja pembahasan gua untuk Omen 16 C0099AX. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Sugi dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.